Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Renungan pada saat ini adalah tentang karunia untuk menikmati. Ada sebuah cerita tentang seorang ibu di Eropa yang akan bepergian menuju luar kota dengan menaiki train atau kereta api. Perjalanan menuju kota tersebut akan melintasi daerah-daerah yang pemandangannya sangat indah. Ada pegunungan, bukit, danau, hamparan padang rumput, dan bunga-bunga yang berwarna-warni, serta berbagai keindahan alam lainnya yang sangat sayang untuk dilewatkan. Tapi sejak naik kereta dan sepanjang perjalanan, ibu ini begitu sibuk dengan barang-barang bawaannya. Tas-tas yang dibawanya dibuka kembali untuk melihat apakah isi tasnya tidak ada yang ketinggalan. Lalu ia mengeluarkan isi tas yang satu dan dimasukkan ke tas yang lainnya. Ia mengatur ulang posisi isi tas yang dia bawa agar lebih rapi. Selain itu, ia juga mengambil kertas dan pulpen serta mulai menulis hal-hal apa saja yang hendak ia kerjakan. Apa saja yang akan ia beli, barang-barang apa yang harus ada, dan kegiatan apa saja yang harus ia lakukan di kota tujuannya. Raut wajahnya menunjukkan ada banyak hal dalam pikirannya yang sedang berkecamuk. Kemudian ibu ini mendengar ada bunyi dari handphonenya, dan ia mengambil serta mulai asik dengan aplikasi chatting dan media sosial yang ada di handphonenya itu. Ngobrol dengan beberapa teman-temannya dan membicarakan berbagai hal yang nampaknya begitu serius. Sebagian besar penumpang lainnya menikmati perjalanan dengan memandangi keindahan alam daerah-daerah yang dilintasi oleh kereta. Sementara ibu ini sibuk dengan berbagai hal hingga lupa untuk menikmati keindahan pemandangan alam dari jendela kereta api. Tanpa terasa perjalanan sudah selesai. Kereta tiba di kota tujuan, dan saat itulah ibu ini tersadar. Sudah sampai? Katanya, padahal saya belum lihat-lihat pemandangan di sepanjang perjalanan tadi. Kok cepat sekali ya, gumamnya. Dan ia pun menyesali sikapnya sepanjang perjalanan yang sibuk dengan berbagai urusannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ibu ini adalah sebuah contoh, gambaran mengenai sikap kita pada umumnya dalam perjalanan kehidupan. Banyak orang yang terlalu sibuk dengan berbagai hal, bahkan hal-hal yang tidak perlu. Tidak ada keseimbangan antara satu hal dengan hal lainnya dalam hidupnya, sehingga lupa untuk menikmati indahnya kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Seorang petinggi perusahaan otomotif di Indonesia yang telah bekerja puluhan tahun untuk perusahaannya berkata bahwa setelah ia berhenti dari pekerjaannya, pada saat ia pensiun, ia baru menyadari bahwa ia telah melewatkan banyak hal dalam hidup rumah tangganya dan dalam berbagai aspek hidup lainnya. Ia terlalu sibuk dan fokus dengan karirnya, sehingga ia lupa melihat perkembangan anak-anaknya dari kecil hingga bertumbuh besar. Masa-masa pertumbuhan anaknya ia lewatkan, dan ketika ia sadar, anak-anaknya sudah besar. Selain itu, ada banyak masa-masa dalam hidupnya yang terlewatkan begitu saja oleh karena ia begitu sibuk dengan karir dan pekerjaannya. Ada banyak pula orang yang terlalu sibuk memikirkan masalah kehidupannya, kesusahannya, sibuk dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kegelisahan, dan berbagai macam hal lainnya, sehingga lupa bahwa begitu banyak hal yang sebenarnya dapat ia nikmati dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Dalam kitab Pengkhotbah 6 ayat 2 tertulis tentang kemalangan yang dialami oleh manusia yang hidup di bumi, yaitu khususnya orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Demikian kata pengkhotbah. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk apa begitu banyak kekayaan, harta benda,
dan kemuliaan kalau tidak dapat menikmati. Nats dalam kitab Pengkhotbah pasal 6 memberikan kepada kita suatu kesadaran bahwa ada suatu tingkatan dalam hidup yang lebih tinggi daripada memiliki, yaitu menikmati. Berbahagialah saudara bila diberi karunia memiliki sekaligus menikmati. Akan tetapi, bila saudara tidak memiliki banyak harta dan kekayaan, maka saudara tetap dapat bersyukur karena saudara sesungguhnya dapat menikmati begitu banyak anugerah berkat Tuhan dalam kehidupan saudara. Nikmatilah berkat-berkat, perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Inti dari Nats Pengkhotbah pasal 6 adalah mengenai karunia menikmati. Kepada kita semua sesungguhnya diberikan karunia untuk menikmati, asalkan kita dapat mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dan berikan dalam hidup kita. Di setiap tahun ketika kita merayakan hari ulang tahun kita, tanyakanlah pada diri kita sendiri, 1 tahun sudah terlewati dan diambil dari kehidupanmu. Berapa sisa tahun lagi yang engkau punya? Sudahkah engkau bersyukur dan menikmati hidupmu? Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita termasuk orang-orang yang memiliki karunia menikmati atau tidak? Sayang sekali bila kita tidak dapat menikmati. Ini tergantung pada sikap hati kita dalam meresponi kehidupan yang ada. Bila hati kita senantiasa bersyukur, maka kita dapat menikmati hidup ini dengan penuh sukacita dalam Tuhan. Dalam Mazmur 90 ayat 12 tertulis, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Dan dalam Mazmur 136 ayat 1 tertulis, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sadari bahwa hanya orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan yang dapat memahami arti kehidupan dan menikmati anugerah hidup di bumi dengan penuh kebahagiaan di dalam Tuhan. Jangan biarkan diri kita terhenyak di ujung umur hidup kita, bahwa ada banyak hal yang telah kita lewatkan tanpa kita sadari, karena kita terlalu fokus pada perkara yang tidak perlu atau tidak hidup secara seimbang. Mari, jadilah pribadi yang bersyukur dan menikmati keindahan di sepanjang jalan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan pada saat ini menjadi berkat buat saudara semua. Nikmatilah anugerah hidup di dalam Tuhan, bersyukurlah senantiasa, hidup saudara begitu indah, dan Tuhan mengaruniakan begitu banyak berkat yang dapat saudara syukuri. Roh Kudus akan memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Berkat dan penyertaan yang sempurna dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.